Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan rancangan pembelajaran UBD dari lembar kerja W atau Where and Why yang beranggotakan Ani Anjani, saya sendiri Muhammad Faruk, ada Revalusiana, dan Tiara Syifa Maulida. Sebelum kita memasuki ke tujuan pembelajaran, nah sesuai dengan lembar kerja W, yaitu Where and Why, ya, kita harus memastikan peserta didik mengetahui ke arah mana pembelajaran dan mengapa mempelajari hal tersebut. Nah, untuk itu kita mengambil tujuan pembelajaran yang pertama bertahap, ya. Yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat memahami gaya dan macam-macamnya. Nah, yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat mendemonstrasikan, ya, gaya dan macam-macamnya, tentu dengan didampingi oleh guru. Nah, yang ketiga, dengan penugasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis macam-macam gaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu ini jadi peserta didik dapat mengetahui dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengetahui apa macam-macam gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga mereka saat melakukan kegiatan sehari-hari mengetahui yang mereka lakukan itu ada kaitannya dengan gaya dan dengan macam-macam gaya. Ya, poin selanjutnya adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik yang dilihat dari tujuan pembelajaran. Jika dilihat dari tujuan pembelajaran sebelumnya, terdapat 3 poin tujuan pembelajaran yang dimana akan menghasilkan kemampuan peserta didik menjadi 3 poin utama. Yang pertama ada peserta didik tentunya akan memahami macam-macam gaya. Poin kedua yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan macam-macam gaya. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya peserta didik mampu mengetahui gaya apa saja yang ada. Selanjutnya ketika ia menemukan gaya pada kehidupan sehari-hari, ia dapat mengelompokkan. Misalnya ketika ada pulpen jatuh, itu termasuk pada gaya apa. Ketika ada gaya tarik menarik, itu termasuk pada gaya apa. Seperti itu. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Nah, sesuai dengan lembar kerja W, Where and Why, peserta didik harus mengetahui arah dan mengapa mempelajari materi tersebut. Nah, untuk itu kita menggunakan tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan. Nah, itu secara bertahap dimulai dari pemberian materi dengan video yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu mendemonstrasikan bersama-sama semua peserta didik dengan guru, dan setelah itu menganalisis macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dan tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga para peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi tentang gaya dan macam-macamnya. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD, Understanding by Design, terdapat 6 aspek, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Unjuk kerja yang sesuai dengan elemen W atau where dan why pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu menafsirkan dan mampu menerapkan, karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik dapat mengetahui gaya dan macam-macamnya dalam kehidupan sehari-hari. Unjuk kerja bisa dalam bentuk teks, diskusi, presentasi, praktikum, pembuatan produk, dan lain-lain. Contoh unjuk kerja dari 6 aspek Understanding by Design. Menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan kembali gaya dan macam-macam gaya. Menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan gaya apa saja yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.
menerapkan. Peserta didik secara berkelompok melakukan proyek diskusi, praktikum, dan lain sebagainya, kemudian menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Berempati. Peserta didik dalam melakukan pembelajaran bisa melakukan empati, yaitu contohnya ketika berdiskusi, membantu satu dengan yang lainnya. Pengetahuan diri. Peserta didik telah mengetahui gaya dalam kehidupan sehari-hari karena telah memiliki pengetahuan diri. Pertanyaan terakhir yaitu, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Di sini kriterianya yang pertama ada tentang bagaimana pemahaman peserta didik tentang gaya dan macam-macamnya, baik itu dari teori maupun dari pengalaman yang mereka alami. Sebagai contoh, peserta didik dapat memahami konsep gaya dari kegiatan menendang bola, mendorong meja dan kursi, menulis, menyalakan lampu, dan kegiatan lainnya yang dapat mereka lakukan sehari-harinya. Sampai pada akhirnya, mereka akan paham bahwa konsep dari gaya itu adalah sebuah kegiatan yang mengakibatkan dorongan ataupun tarikan. Kemudian, yang kedua ada percobaan yang dilakukan peserta didik tentang gaya dan macam-macamnya. Seperti contoh, bagaimana peserta didik dapat memahami tentang gaya magnet, di mana saat pembelajaran mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan magnet dan beberapa klip kertas. Apakah klip kertas bisa menempel pada magnet? Jika antara magnet dan klip kertas diberi pembatas berupa buku, apakah masih bisa menempel juga? Atau bisa juga tentang gaya gravitasi dengan menggunakan kertas dan buku. Apabila dijatuhkan secara bersamaan, maka yang manakah yang akan terlebih dahulu jatuh? Apakah buku atau kertas?